والزمرة المؤمنين رحمهم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام وحد الفقراء وعيد المساكين والخلفة فيها مقام ركعتين. فإذا سئل الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قبل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اخدم لنا بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نؤمن به ونصدقه ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين بالقرآن الكريم يتمسكون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin rahmatullah, adalah karena suatu kewajiban karena menyampaikan wasiat tentang takwa kepada para jemaah termasuk rukun dalam khutbah. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan surah itu kepada saudara-saudara sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita yakin seyakin-yakinnya hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbahagia hidupnya di dunia dan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahmatullah, alhamdulillah kita sekalian sudah selesai menunaikan ibadah Ramadan dan sudah 1 minggu kita menikmati Idul Fitri. 1 Syawal yang lalu banyak orang yang berbahagia karena merasa dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah demikian? Untuk itu marilah kita ikuti kajian sederhana ini. Setiap selesai kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahamilah bahwa Allah memberikan peringatan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kau batalkan pahala ibadahmu. Surat Muhammad ayat 33. Untuk menjelaskan ini, Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya,
Sittatu ahya tuhitul amal. Ada 6 perkara yang menghilangkan pahala ibadat kita. Yang pertama adalah al-istiwa di ulubil khalqi. Terlalu sibuk membicarakan aib orang lain. Oleh karena itu, sesudah kita melaksanakan puasa Ramadan, jangan terlalu sibuk membicarakan kesalahan orang lain. Bahkan orang yang bagus adalah menghitung kesalahannya sendiri. Jangan-jangan kesalahan yang dilakukan justru menghilangkan pahala yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah waswasul qalbi, keras hatinya. Yang dimaksud keras hatinya di sini tidak lain adalah tidak mau menerima nasihat orang lain. Kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berubahlah. Apabila orang memberikan peringatan yang baik, maka terima, berubahlah kepada yang baik. Tetapi kalau hati kita mati, hati kita kasar, hati kita beku, maka sebagai pertanda bahwa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hubbud dunya, cinta harta yang berlebih-lebihan. Kita memang tidak dilarang untuk menjadi orang yang kaya, asalkan mematuhi ketentuan halal dan haram. Jangan cinta harta yang berlebih-lebihan menyebabkan kita tidak memperhatikan ketentuan halal dan haram. Yang halal kita terima, yang haram pun kita terima. Bahkan kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hasil didikan bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, menjadi orang yang bertakwa, jangankan kepada yang haram, yang subhat saja tidak mau. Kemudian yang keempat adalah waqillatul hayat, sedikit rasa malunya. Bukan tidak ada perasaan malu, tetapi sedikit sekali rasa malunya. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika para sahabat berkumpul, kemudian Rasulullah SAW, tidaklah kamu menjadi orang yang malu kepada Allah SWT. Para sahabat menimpali, kami termasuk orang yang malu, ya, wahai Rasulullah. Bukan seperti itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan bahwa kita akan mati, kita akan mengalami kematian. Dan ketika kita akan mati, akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Dan dijaga perut kita dari makanan yang haram dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang malu sesungguhnya tidak lain menjaga pikiran dari niat-niat jahat dan pikiran-pikiran yang jelek. Itulah sesungguhnya hayat yang sebenarnya. Malu, perasaan malu yang sebenarnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yakun haya'un fala dina lahu." Barang siapa tidak punya rasa malu, tidak ada artinya dia beragama. Wa man lam yakun lahu haya'un fid dunya lam yadkhul jannah. Barang siapa tidak punya rasa malu ketika hidup di dunia, dia tidak bakal masuk surga. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Kemudian berikutnya adalah tulul amal, panjang angan-angan. Yang dimaksud ini bukan panjang cita-cita, tetapi panjang angan-angan. Kalau cita-cita pasti diikuti dengan usaha, tetapi kalau panjang angan-angan hanyalah ingin mencapai ini, itu, dan lain-lainnya, tapi tidak disertai dengan usaha yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang panjang angan-angan ini, angan-angannya belum tercapai, belum diizinkan untuk tercapai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ajalnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah
Orang yang tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zalimun la yartahi, melakukan kezaliman yang tiada henti-hentinya. Maka kezaliman ini adalah dosa besar yang harus kita hindari. Saudara-saudara kaum muslimin Allah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melakukan dosa besar bahwa tidak ada nilainya ibadahnya menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna bulana kan tukaru min kasatu salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha wa irahanaha tu'li jaraha bi sada. Qala hiya binna rawahu Ahmad wal Bazzar wa Ibn wal Hakim. Seorang sahabat mengadakan klarifikasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, seorang perempuan bernama Fulan disebut-sebut banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya, tapi sayang dia sering mengganggu, dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan cara memfitnah, padahal dia tidak melakukannya. Rasulullah bersabda, dia benar, dia akan menjadi ahli neraka. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan yang diterima dari perempuan itu. Dia min ahli neraka, dia termasuk penghuni neraka, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka sebagai pesan terakhir daripada khutbah Jumat kali ini, saya ingin menyampaikan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma, mukaffiratun ma bainahuma idza jituni batil kaba'ir, rawahu Muslim. Sholat lima waktu antara sholat yang satu dengan yang lainnya, Jumat kepada Jumat berikutnya, Jumat sekarang pada Jumat yang akan datang, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan sekarang pada Ramadan yang akan datang, mukaffiratun ma bainahuma, sebagai penghapus dosa dalam Rasulullah antara keduanya. Idza judul batil kabair, selama dia menghindari dosa-dosa besar. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, sekarang bulan Ramadan, dan untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang, jaga dalam 11 bulan yang akan datang ini, jangan sekali-kali kita melakukan dosa besar. Sebab kalau dosa besar, maka pertanda ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Sebelum diakhiri, kami ingin menyampaikan kata-kata ini. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang termulia menurut pandangan Allah. Orang yang termulia menurut pandangan Allah bukan karena harta dan kekayaannya, bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena ketampatannya, dan bukan pula karena asal-usul keturunannya. Orang yang termulia adalah karena ketakwaannya. Itulah makna yang paling dalam dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kamu yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Inna zanal kalami kalamullahi malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtazi muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmati wa taqabbal minni wa minkum bihamdihi wa fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.